tidak, udah lurus baru ada diam. Pasukan bersatu kumpul. Misalkan tidak ya. Pasukan bersatu kumpul. Mulai. Langsung saja. Tidak ada lari di tempat. Kan kebanyakan itu ya. Bagaimana kamu terkonsentrasi karena capek kerupan. Ya. Paham kan? Kita bahasnya gimana nih? Satu-satu atau satu kolom? Satu kolom ya kan? Oke, siap. Itu berkumpul, jelas ya? Jelas. Oke. Bersatu kumpul. Jadi tidak memakai pasukan. Bersatu kumpul. Itu aja. Ya, terima kasih. Pak, untuk tangannya mengepal, bukan menggenggam. Ya. Kita harus bisa membedakan antara mengepal dengan menggenggam. Ini memang enggak, ini mah. Ya. Satu kumpul. Izin bertanya Pak, apabila pasukan sudah berkumpul, apakah diistirahatkan atau langsung ke gerakan selanjutnya? Bagus. Kita begitu ada pengetahuan. Tapi benar saya. Sampai di mana ya? Bagus berarti. Paham ya sudah. Udah lagi. Lurus. Penjuru bilang luruskan. Luruskan. Udah lurus. Penjuru juga yang bilang lurus. Luruskan. Penjuru ya bilang luruskan. Kan ini ya, ini penjuru. Lurus. Dan tahun langsung bilang selesai. Baru sikap istirahat. Ending terakhir di berkumpul. Paham ya? Oke. Sekarang setengah lengan. Aba-abanya. Setengah lengan, bukan setengah lencang. Banyak. Setengah lencang kanan, gerak. Itu datum nantinya ya. Harusnya setengah lengan, lencang kanan. Ya. Terus posisi tangannya di mana? Tangannya seperti nyapis, megang sapu. Ini agak turun ke bawah. Seperti ini. Tangan dan kepala berbarengan menengok pul. Satu, dua, hop, dan seterusnya. Satu dan tangan itu berbarengan menengok. Satu, dua, dan tiga nengok ke porosnya masing-masing. Pul. Nah, di sini antara lencang kanan dengan luruskan ada perbedaan kan? Ada perbedaan. Kalau lencang kanan pandangannya full. Kalau luruskan pandangannya cuma 45 derajat. Terus yang luruskan kan ada yang di depan lencang depan ya. Itu jangan turun duluan. Nanti pas bilang lurus baru turun duluan. Beda dengan lencang kanan. Lencang kanan itu yang lencang depan turun duluan, baru tegak gerak. Terus saya tidak harapkan ada aba-aba numpang. Contohnya dalam keadaan lencang kanan, tegak. Itu adalah numpang aba-aba, tidak diperkenankan. Pas beda lencang kanan 1.000, 2.000, baru tegak gerak. Atau lihat barisan depannya udah turun duluan, ikutin, baru tegak gerak. Jangan sampai tegak turun. Itu ya. Tuh, perbedaan lencang kanan setengah dengan luruskan. Terus untuk lencang kanan di sini nyambung ke lencang kanan. Sama posisi tangan dengan kepala berbarengan posisinya dalam keadaan setengah. Jangan mukul.
Bisa congkak putar. Cok. Nah, ini yang paling unik banget. Tapi jangan macet. Nah, uniknya di Perpang 58 itu kita harus tahu kondisi tinggi sampingnya. Ulangi kayak ini dalam keadaan setengah. Ya. Tegak. Mencangkarakan, bukan kebanyakan ada yang begini juga, apalagi di SD. Lucu SD mah ada. Ya, beda dengan SMA yang malah. Kalau SD mah kan ya. Ada yang seperti ini. Ada yang di SMP. Yang gagal. Mencangkarakan, gerak. Nah, kita diukur, dikunci. Oh, ya kunci. Ada yang seperti itu. Aturannya kan. Bencanakan, gerak ini dasar. Bencanakan, gerak, hop. Nempel di bahunya. Terus lihat kondisi tingginya badan. Makanya dalam PBB yang tinggi sebelah kanan, yang kurang tinggi maju pendek. Kurang tinggi ada di sebelah kiri paling belakang. Makanya susunan bagus. Bayangin aja yang tinggi di tengah, otomatis kan ini bahunya otomatis jomplang dari ke atas dari ke bawah. Main bahunya ini agak tinggi, berarti harus sesuai kata gua lemahnya. Karunya itu pendek, nang dilurus lantai, pasti jangkung, pecah kanan berat, dikira pendek. Kasihan kepalanya yang kena, makanya ini tinggi lebih tinggi aja berarti disesuaikan. Kan naik, aturannya seperti itu. Makanya barisannya harus semua. Kalau jomplang misalkan tinggi, ini video kurang indah mungkin ya, walaupun sesuai aturan tapi mungkin keindahannya kurang karena nggak enak dilihat, gitu ya. Itu untuk mencangkarakan. Terima kasih kakak. Ngomong nggak repot. Hah? Dan menggenggam, mencangkarakan, mencang depan, menggenggam semua. Terima kasih Yang kakak. mengepal itu hanya istirahat di tempat. Oke, itu ya. Hitung, berhitung. Di sini perintahnya berhitung, tapi aba-abanya hitung. Hitung menoleh kurang lebih 45 derajat. Hitung. Mulai. Yang penjuru 1. Barisan berikutnya kepala dengan suara berbarengan, bukan 2, bukan, atau 2, bukan juga, bareng 2 bareng. Oke, itu yang belakang tidak menoleh, lurus semua. Ya. Belakang tidak menoleh, semuanya lurus ke depan kecuali banjar ke ulangi sak depan. Apakah dalam keadaan berbanjar bisa begitu? Bisa begitu? Cung yang bisa. Cung yang nggak bisa. Banjar kenawan di sana. Bisa. Bisa, jadi hitungnya ke belakang 1, 2, 3. Nanti sebelah kiri paling belakang bilang lengkap. Ya, ini yang mencangkaran juga. Itu mulai 1, 2, 3 sampai sekian. Yang belakang lengkap, cukup. Bukan siap lengkap. Ngomong sedikit pas. Itu. Terus untuk parade kita tutasin aja dulu ya. Nanti kita pertanyaan sekalian para itu. Parade periksa kerapian ini aba-abanya perintah awalnya adalah istirahat biasa, bukan istirahat parade. Jadi awalnya istirahat di tempat, baru perintahnya parade periksa kerapian. Perintahnya seperti itu. Istirahatnya istirahat biasa, tapi pas pada waktu pelaksanaannya parade. Nah, di sini Kak, kita wanti-wanti sini. Di sini ada istirahat, ada 2 Kak. Ada istirahat yang dilakukan oleh mandiri dalam artian yang biasa, ada istirahat digunakan setiap parade ini. Kalau misalkan istirahatnya parade saja,
atau istirahat biasa untuk melakukan periksa kerapihan, tiba-tiba tidak ada istirahat lagi, berarti itu dianggap kelewatkan. Berarti istirahatnya harus dilakukan 2 kali. Istirahat biasa dengan istirahat yang untuk melakukan periksa kerapihan. Parade periksa kerapihan. Istirahat di tempat rak. Parade periksa kerapihan, sikap sempurna full. Mulai pergerakan di sebelah kiri dulu, tangan kanan di atas tangan kiri. Bukan lutut, ada lucu anak SD lucu contohnya. Mau SMA, SD kan lucu SMA, yang anu lucu dari SMA mau lucu. 1, 2, 1, 2. Ya, tulang kering atau kostan. 1, 2, mata melihat semua. Untuk tadi kan oke kan? Mata melihat semua kecuali ke belakang gimana? Ya. 1, 2, 1, 2. Kebanyakan yang sering banyak salah itu di sini. 1 bukan di sini. 1 ini bukan, tapi 1 beda karena periksa kerapihan itu identiknya dengan tentara yang memakai baju PDL. Berarti ada 1 pinggir. 1 pinggir itu antara pinggul dengan lutut tengah-tengah itu bukan diajar. Itu 2, terus 1, 2. Langsung ke baju. 1, 2. Ya, 1, 2. Jangan seperti udah baju nang jadi asup ke 1, 2 petir. Anggap aja keluar 1, 2. Ke belakang ke sana 1, 2. Terus tidak diambang. Punten resikonya pasti enggak. Resikonya pasti enggak. Itu 2. Kalau pakai aksesoris loba. 1 can paniti nojos. Can ular. Nah, itu silakan nanti disiasati. 1 tidak diambang nempel. Takutnya ada perempuan, mau izin perempuan sesuaikan. Kena juga masa bodoh. 2, keras jatuhnya keras. 1, 2, 1, 2. Topi jatuhnya topi. 1, 2, 3. Kalau pakai boni berarti sesuai dengan topi boninya. Kalau pakai baret sesuai dengan pakai baretnya. Lu bingung pakai kopiah kumaha? Itu disesuaikan saja. Ya, yang penting yang intinya bisa gini. Kalau misalkan pakai kopiah, ya anggaplah baret misalkan atau gimana, silakan disesuaikan. Tapi awalnya seperti itu. Kita diulangi ya. Parade periksa kerapihan. Mulai. Selesai? Kira. Itu kira-kira untuk periksa kerapihan. Tuh. Beres, selesai. Istirahat. Sejatuhnya keras. Keras rata-rata kepanggil. Di pinggir kan? Ada yang di sini kan? Jatuh keras bertara. Berarti tadi ya, walaupun ini posisinya tidak ada kerahnya, tapi tadi. Terus nanti lombanya kemungkinan ada yang perempuan semua pakai kerudung memang dari topi gitu. Nanti kelihatannya pada waktu hormat. Karena ini nyambung ke dan istirahat ke sikap hormat. Itu akan kelihatan. Ya. Tadi periksa kerapihan sudah paham ya kayak? Nanti kita bahas. Tuh hormat kan? Ingat. Hormat tidak ada di perpan. Ya. Bang jadi masalah ya hormat gara-gara di perpan jadi para sehat. Hormat tidak ada di perpan. Hormat itu adanya di peraturan militer mungkin dengan tentang tata upacaranya. Gitu ya hormat.
aturan hormatnya. Ada hormat yang seperti ini ya. Mak, tegak, tidak terlalu seperti itu juga. Kalau misalkan kita mau belajar, dan aktivitasnya kita belajar, hormat itu adalah ini aja, 15 derajat. Ibu jari dengan jari telunjuk, jari tengah dengan jari telunjuk itu nempel di sini. Kalau tidak pakai topi, kalau pakai topi nempel di simpong topi. Simpong topi, boleh pinjam topi. Ya, kalau simpong topi berarti di sini nempel. Jadi jangan terlalu ke sini, panjangnya 15 sini. Ya, di sini. Kalau pakai bodi juga di simpong bodinya. Ada yang pakai bodi di sini. Permasalahannya ada di baret. Baret apakah gimana posisi hormatnya? Baret itu baret kopiah pada waktu hormat dianggap tidak memakai tutup kepala. Berarti di sini. Pelipis alis. Nah, permasalahan buat perempuan kalau tidak pakai tutup kepala, pakai tiunggul, berarti kerudung itu ada lekukan kan? Kerudung itu ada lekukan? Itu adalah sintong nempel di lekukan ini. Baru lagi kudu ditiung piraku. Kita di pada lihat, teman. Maaf kerebuan, aku kayak ini payung. Pernah berat, punten. Nah, nempel di bukan di situ, punten. Puntennya biasa dipegangnya. Ada lagi guys. Nempel di sini. Nah, nempel kira-kira jadi lagi ini di sini. Nempel di simpongnya. Ngapel bukan itu adalah simpong. Ya, candol deh, candol. Kalau topi, seleka, kalau kerudung, emang baret sama kopiah. Anggaplah tidak memakai alat tutup kepala berarti untuk sikap hormat. Ini rapat, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ya, terus rapat. Hormat, istirahat di tempat. Tadi udah disinggung sedikit. Tangan kiri, ini untuk sambil pembelajaran buat rekan-rekan semua. Istirahat itu ada 3. Apa aja kan? Istirahat itu ada 3 apa aja? Istirahat parade, istirahat biasa, ICD gitu. Yang teman-teman lakukan hanya 3. Tapi kadang-kadang istirahat yang ketiga ini sering dilakukan pada waktu di sekolah. Tapi gimana tata cara penggunaannya dan tidak sadar? Istirahat parade, istirahat biasa. Satu lagi yang sering kalau rekan-rekan lakukan pada waktu melatih upacara. Istirahat? Gak ada istirahat merdeka, awas. Artinya istirahat biasa. Kayak lagi istirahat perhatian ya. Itu yang sering dilakukan pada waktu upacara. Untuk perhatian, istirahat di tempat gerak. Seperti itu. Tapi prosesnya gimana kan? Ini pembelajaran aja nanti dikembangkan di sekolah. Pada waktu upacara, amanat pembina upacara untuk perhatian. Apa baik seperti itu? Istirahat di tempat gerak. Yang sebelah kiri ke sebelah kanan melitik, yang sebelah kanan ke kiri melitik, yang tengah lurus. Itu adalah istirahat perhatian. Untuk perhatian istirahat tempat gerak 1, 2 atau 1, 2. Lihat kepada yang ngasih arahan di depan. Udah beres, yang ini salam baru sikap sempurna, istirahat lagi pandangan lurus. Itu istirahat perhatian. Kamu kan ya? Lakukan di sekolah. Sambil belajar apa? Sambil kucing ini juga kucing no? Mantap. Ya, sambil kita belajar sosialisasi kenal. Apalagi saya jadi juri bulan Maret jadi Maret jadi juri, hari ini udah setekan kontrak untuk Maret.
Tuh, Pak Andi juga waktu misalnya udah berapa bulan di belakang. Ya alhamdulillah ya, manjangkeun silaturahmi cari saudara. Abi tak apa deh radio umur-umuran lagi karek kainan ngecek kan itu. Kudu jalan kalanya gitu. Ada apa lagi kan itu orang makan aja. Tuh, istirahat di tempat, hadap. Ini sepele tapi dia. Hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, jalan di tempat. Sepele kan? Ini ada aturannya juga kan? Untuk hadap kiri, hadap kanan, balik kanan. Hadap kan? Kalau ini posisi kakinya begini kan? Ini posisi kaki begini. Kalau hadap berarti ini melintang kakinya, ujung dengan ujung sejajar, jarak ujung ke sini adalah satu kepal. Ujung dengan ujung sejajar. Hadap kiri ataupun hadap kanan. Ini masih belum ke tempo ya kayak. Ini masih belum ke tempo. Terus hadap kiri, hadap kanan sama saja. Balik kanan, ujung ini masih seperti ini. Ujung dengan lekukan sepatu di sini berarti. Tangan kakinya jangan seperti ini, jangan terlalu begini. Agak melintang badannya kamu senti. Ini lakukan satu kepal juga, kurang lebih seperti ini. Itu ya untuk hadap. Balik seperti itu. Kalau tambahannya hadap serong, berarti hadap serong tinggal sejajar aja, tinggal kedepanin aja. Jadi sejajar berbentuk jajaran media. Seperti itu. Paham ya? Untuk hadap kiri, balik kanan. Sekarang terakhir jalan di tempat. Jalan di tempat. Nah, di sini udah main tempo. Jalan di tempat ada yang seperti ini, jalan di tempat. Walaupun sedikit, tapi ini terbakar. Sejatuhnya tidak dipaksa. Rata-rata ini. Temponya berapa kak? Berapa? 9. Nah, biasa aja. Jangan tepuk ke belakang. Biasa aja. Untuk belajar biasanya saya suka pakai halo Bandung. Halo Bandung, kira-kira seperti itu. 9. Oh, tadi lupa untuk istirahat kakinya, buka kakinya kurang lebih selebar bahu atau 40 cm bukanya, buka kakinya istirahat itu ya. Oke kak, untuk apa? Untuk pasangan istirahat di kepalanya itu seperti ini atau dilurus? Oke, kalau itu namanya mengepal, tangan kiri memegang tangan kanan. Mengepal, kalau parade kan di sini kan. Kalau sudah biasa di sini. Perkiraannya di pinggang. Sama biasanya di sini. Tuh. Belakang kan ada. Untuk tadi waktu berkumpul yang pas kita paling majunya itu kan dalam perapangnya badan sedikit ditondongkan dan tangan sedikit ditarik ke belakang. Betul. Nah untuk posisi tangannya sudah kan. Tadi untuk bapak itu kalau saya salah mama saya itu Pas larinya betul. ya, Betul. bapak tadi tangannya cuma sedikit boleh. Kalau digigit boleh. Ya. Ada tarikan sedikit. Iya ke belakang. Sebetulnya pas menarik itu sebetulnya karena kedorong sama badan sebetulnya sih. Kedorong pas badan doyong ini tarik, ada gerakan sedikit. Udah terlalu begini juga. Berarti nggak terlalu gigit. Naik Ada gerakan sedikit pas doyongnya itu ada. video mah. Tak, ada tarikan dikit tak gitu. Ada nahan. 1, 2 kan gitu. Ya, oke. Ada Sama tarikan satu lagi untuk di perpang yang meluruskan itu di perpangnya itu tidak menunggu apa-apa Pak. Itu bagaimana ya? Tadi kalau Bapak jelaskan itu harus ada Bapak luruskan baru turun. Ya. Luruskannya kan dari dantor, dari penjuru.
yang posisi yang belakang Pak, mohon maaf. Apanya? Yang ke depan ini. Jadi baris belakangnya. Ya. Di belakangnya itu lurus nggak harus nunggu apa luruskan. Lurus gitu kan? Ya. Biasanya luruskan itu kan namanya juga luruskan sama-sama, beda dengan lencangkanan untuk meluruskan. Misalkan kita kesepakatannya, yang saya latihkan pada waktu pelatihan itu ada luruskannya. Emang dalam aturannya istilahnya tidak didetailkan bahwa lurus atau tidaknya turun duluan. Tidak didetailkan untuk apa lurus, hanya yang bilang lurusnya patokan penjuru sebelah kanan itu. Ya, kalau cangkupannya tadi kan otomatis ya. Ya. Kesepakatannya otomatis, emang tidak ada aturannya di sana, tidak disakotkan bahwa turunnya mau bareng-bareng atau turunnya mau bersamaan, tidak disakotkan full gitu ya. Makanya yang penting proses luruskannya itu yang dinilainya, kesesuaiannya, karena tidak terlalu disakotkan di sana itu bahwa luruskan itu harus turun duluan. Yang penting luruskan itu yang penting sama-sama turun dan akhir endingnya adalah istirahat. Itu aja. Tapi kalau diturunkan duluan itu Oke, nggak apa-apa, silakan saja. Ya, karena tidak ada aturan, yang penting udah benar-benar lurus, dan prosesnya antara lencang kanan dengan luruskan itu ada perbedaan dari tengokan sedikit. Oke. Lanjut ya. Oke. Untuk 4 langkah depan, kiri, kanan, belakang. Perintahnya kan 4 langkah ke. Jangan 4 langkah depan, kamu pakai samping. 4 langkah samping, kebat. Perintahnya 4 langkah ke belakang, ke kanan, ke kiri, ke depan. Ya itu. Maksimal hitungannya apa? Temponya berapa kak? 70 kurang lebih, kaki dibuka selebar bahu 70. Oke. Gerakan diam ke berjalan, lari maju. Berarti diam ke berjalan ini berarti endingnya harus berhenti. Berarti harus berhenti. Oke. Lari maju. Apa-apanya bukan sikap lari maju, tapi lari maju. Apa-apanya lari maju. Lari maju. Dikit aja. Seperti sikap mau berkumpul. Jalan. Lari jogging. Temponya berapa lari? 160 kurang lebih baik. 160 berarti agak sedikit cepat. Tetap lari tangan mempat, jadi itu tadi goyongkan sedikit, ini agak bergerak sedikit, baru sikap lari. Pas hentinya, kebanyakan pas hentinya. Hentinya tambah 3 langkah, 4 nutup, 5 turun tangan. Henti. Gerak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Prosesnya bukan jalan tapi lari. Lari maju. Jalan. Henti. Gerak 1, 2, 3, 4, 5. Lari, bukan jalan. Henti. Gerak 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Tapi lagi dalam keadaan berlari. Larinya tidak lari kijang ya, jogging. Tangan dia. Tuh lari. Balik kanan maju. Berarti kalau balik kanan maju, ini dalam keadaan langkah biasa. Ingat, langkah tegak, tidak bisa bilang balik kali dan sebagainya. Balik kanan langkah tegak maju juga bisa. Kalau balik kanan maju bisa. Langkah tegak itu hanya dilakukan hanya untuk formal kanan dan apalagi ada tambahan 2 di langkah tegak. Sekarang bisa dilakukan pada waktu langkah tegak. Apa?
Tahu kan? Langkah tegak waktu dulu hanya digunakan untuk hormat kanan saja. Tapi ada 2 perintah lagi, langkah tegak bisa dilakukan. Dua kali belok dengan belok itu bisa pakai langkah tegak sekarang. Kecuali tiap-tiap bagian. Tuh. Pada waktu langkah tegak maju jalan belok kanan bisa pakai langkah tegak. Tapi posisinya tangan penjurunya karena di sini ada. Yang kedua 2 kali belok ada belok kanan dan kiri atau kiri. Posisi penjurunya melangkah kecil. Itu bedanya. Kan waktu dulu kan gini ya, tangannya dia sekarang melangkah kecil. Tapi belum ke sana pembahasannya. Lari maju sudah, balik kanan maju, jalan. Balik kanan maju, ini kan proses kan gerak 1, 2, 3, 4, 5. Udah gitu balik kanan maju, jalan. Berarti balik kanan maju jalan. Tidak ditutup dulu langsung melangkah. Itu. Terus langkah tegak. Nah, ini baru rompal nyambung. Dari langkah tegak, hormat kanan, langkah biasa, tiap-tiap banyak 2 kali belok, ini tidak boleh berhenti. Nyambung. Kumaha nicek garis. Tergantung kecerdikan atau gimana caranya. Tapi saya akan bahas dulu per itemnya. Dari langkah tegak. Langkah tegak biasa aja. Langkah tegak maju jalan, kaki kiri, tangan kanan berubah bergantian. Langkah tegak maju jalan. Biasa aja ya kan? Pas hormat kanannya pada waktu langkah tegak. Hormat kanan. Gerak. Gerak. Langkah kaki kiri langsung ke atas. Langkah kaki kanan langsung nengok. Tengokannya menoleh bukan nengok boleh. Menolehnya kurang lebih 45 derajat seperti ini. Yang penjuru pandangannya lurus ke depan. Penjuru pandangannya lurus ke depan. Itu. Terus tegaknya gimana? Tegak. Satu, 2, dari atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ke bawah. Naik dan turunnya langsung ke bawah. Bukan dari sini ke sini atau pas tegaknya ke depan. Oke, kita praktekkan dulu ya. Langkah tegak maju, jalan. Hormat kanan. Tegak. Satu. Pandangan lurus. Gitu. Untuk hormat kanan. Terus dari hormat kanan ke langkah biasa. Itu biasa ya. Hormat kanan berarti dirubah dulu ke langkah tegak, baru langkah biasa. Aba-abanya jangan langkah biasa maju karena proses lagi maju. Tapi aba-abanya langkah biasa jalan. Tapi kadang-kadang kita suka terbalik. Perintahnya aba-abanya pada waktu dia berjalan aba-abanya langkah biasa misalnya. Tapi aba-abanya seperti itu kan? Langkah biasa maju jalan. Itu salah. Pada waktu langkah kata biasa itu ada kata biasa itu akan keluar pada waktu kita melakukan gerakan berjalan ke berjalan baru langkah biasa itu keluar. Tapi pada waktu kita diam tidak perlu pakai langkah biasa, tinggal bilang aba-aba maju jalan. Itu bedanya. Oke. Langkah biasa ini tiap-tiap banjar. Tiap-tiap banjar biasa saja melingkari poros. Maju jalan kan gitu. Tiap-tiap aja 2 kali ke kanan, jalan tinggal melingkari porosnya melenggang. Tidak jalan di tempat begini. Tidak, tapi melingkari porosnya.
tetap memutar, bukan membalik, beda. Kalau membalik, mah jika balik kanan. Nah, itu. Tapi ini mah memutar porosnya. Misalkan ini, kalau biasanya lu panjang, nah ini misalkan porosnya ini ya, misalkan maju jalan. Kita misalkan melihat tiap-tiap bagian dua kali kanan memutar porosnya. Nah, itu kira-kira. Tetapi ini terlalu besar badannya. Ya, jadi memutar porosnya yang penting apa? Pekerjaannya memutar poros, bukan membalik seperti balik kanan. Salah. Itu untuk tiap-tiap ganja dua kali belok kanan. Di sini ada 2 kali belok kanan atau kiri. Berarti kalau atau pilih salah satu ya. Jangan dua-duanya digabung. Pilih salah satu. Kalau dan berarti dua-duanya dilakukan. Itu perbedaan di kalau lomba PPDB. Tiap-tiap 2 kali belok kanan atau kiri. Ini bentuknya 2 kali belok itu bentuknya U ya, kurang lebih U ya. 2 kali belok kanan jalan. Ini yang patokan porosnya ini cuma legal kecil aja. Terus tambahannya 2 kali belok kanan, tambahannya 2 langkah. Awalnya kami belajar waktu dulu tambahannya 4. Awalnya 4, tapi kalau untuk lomba mau 4 kasihan ke anggotanya pasti ngejar garis. Akhirnya kita sepakati tambahan untuk 2 kali belok tambahannya 4 lagi 2 langkah. 2 kali belok kanan jalan 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4. Tapi hitungannya bebas, cuma saya aja ya supaya kalian mau berapa teman-teman atau kakak mau hitungannya berapa, maka yang penting prosesnya tidak ada hitungan. Temponya berapa kak? 96. Maju jalan, langkah tegap, langkah biasa itu tempo lagi. Maju jalan, langkah tegap, jalan di tempat di perpang 58 itu temponya sama 96 semua. Waktu perpang 2014 kan beda-beda ya. Ada maju jalan temponya misalkan 103, langkah tegap temponya 96 dan sebagainya. Sekarang emang enggak. Maju jalan atau langkah biasa, langkah tegap, langkah biasa dengan jari tempat itu temponya 96 semua sama. Tinggal main tempo semacam ini. Untuk tiap-tiap 2 kali belok, jadi yang porosnya melegang kecil, melangkah kecil. Jadi melingkar juga. Kita tambah 1 2 lingkar turun. Kita 1 2 baru melangkah. Itu paling. Lanjut ke bubar. Bubar itu sambungan, berarti nanti pas variasinya tidak bubar lagi, nggak masuk ke variasi. Di ending akhirnya adalah bubar. Bubarnya diusahakan kalau tadi pas pemanggilan penjurunya ada di tengah-tengah danton, tapi kalau untuk membubarkan yang tengah-tengah harus sejajar dengan danton dengan jarak kurang lebih 6 langkah. Untuk cara membubarkannya, tata cara pembubarannya dulu, tata cara pembubarannya juga sebetulnya ada aturannya. Tapi itu juri dulu yang pegang gimana nantinya, karena ada aturannya, tata cara bubarnya juga. Untuk barisannya gimana, misalkan dilencangkan angka dulu atau diluruskan dulu baru bisa bubar. Terus tata caranya bubar biasanya masih banyak yang kurang pas bubarnya kan. Bubar. Kakak ini pasukan, saya jatuh. Bubar, jalan. Oma. Turun. Nah, ini seorang pemimpin yang tidak tanggung jawab, Pak. Ngerti maksudnya kan? Ini seorang pemimpin yang tidak tanggung jawab. Anak-anak cicing kok. Anak-anak terperang, pemimpinnya balik kidolan. Yang benernya gimana? Bubar, jalan.
Saya. Saya ubah jalan. Balikan. 1, 2, 3, maju. Harus saya balikan. Itu yang benar kan, berarti pemimpin itu harus tahu misalkan. Pemimpin itu harus tahu dulu pasukannya kemana dulu, baru kita bisa pulang duluan. Kadang-kadang seperti saya kalau camping kan, saya sharing aja kalau camping, saya tidak akan makan kalau anak buah saya belum makan. Karena orang tua udah menunjukkan pangjagaan ke Pak, pangjagaan punya putra abdi. Angga, bisi misalkan saya makan tiba-tiba dia tadi habis sama saya, sakit siapa yang tanggung jawab? Makanya seperti itu. Ya sama dengan seperti itu, berubah jalan berarti kita harus lihat dulu full pasukannya udah bubar belum, baru kita bubar. Makanya logikanya kalau pasukan udah balik kanan duluan, hentakan pertama baru kita balik kanan. Kamu kata panti lo. Nah, seperti itu kan Katanya. berubah variasi silakan untuk gimana, tapi untuk juri untuk variasi ini paling juga dibocorkannya Cewek kapan? untuk juri dari Kodibar termasuk dari kami dari Sata, variasinya berunsur PBB. Bocorannya seperti itu. Bukan misalnya kadang-kadang kan variasi namanya bukan jepongan loh barang. Ya, pas tinggal kita istri anu mangkiplak nanti kan ya kiplak gue. Kadang-kadang sekolah saya juga kadang-kadang di mana anak ingin ada jepongan, tapi di mana ikutnya juri. Tapi kalau ini hanya bocoran aja, kalau misalkan kakak-kakak nanti juri lomba di mana, jurinya di mana? Oh, Kodiklat berarti Kodiklat mah biasanya juri. Apa variasinya lebih senang ke variasi PBB. Mau di tensor, mau di mana, gimana sih? Paling lebih banyak variasi PBB. Kalau jurinya selain Kodiklat, kita mau, tapi halus, tapi kan gitu, kakak-kakak. Ada tambahan? Ya, mau nanya, kan ini yang poin keempat gerakan dia berjalan. Pas balik kanan maju, jalan. Nah setelah itu bisa langsung lanjut apa harus berhenti dulu? Dihentikan dulu karena ini apa-apa dia berjalan nanti aja dulu prosesnya henti dulu kalau dia berjalan. Kalau misalkan berjalan itu harus nyambung dari awal sampai akhir. Sampai terakhirnya endingnya adalah tengah pasukan ada di tengah pasukan bersejajar dengan danton, endingnya itu terakhir. Misalkan tidak nyeklop ya kayak tong nyeklop. Kadang-kadang juri itu sok tega itu. Ayo nanti dilakukan tiba-tiba ujung-ujung ayah dihanam. Kita sepakatan aja. Kita kesepakatan aba-aba berurutan. Ya, aba-aba berurutan. Kesepakatan aja gitu. Pak, kalau misal ada aba-aba tambahan, Gak apa. itu gimana? Ya kalau aba-aba tambahan nantinya kan kecerdikan danton masa langsung dipaksain kan. Misalkan langkah tegap maju jalan, pada waktu langkah tegap mau ke hormat kanan tiba-tiba aduh nincak ya. Gak akan mungkin di langkah biasa kan otomatis jalan di tempat kan. Aba-aba tambahannya kami juga kan ngerti tiba-tiba balik kanan maju jalan, oke langkah tegap lagi, jangan sampai yang jadi permasalahan udah ada tambahan jalan di tempat aba-abanya balik kanan langkah tegap maju, itu malah lebih salah lagi. Harusnya balik kanan maju jalan baru langkah tegap baru ke hormat kanan. Karena misalkan itu ada pendek tapi pas kali kurang ada lebar, nggak apa-apa, jangan di tempat gak balik kanan maju jalan langkah tegap jalan, aba-abanya jangan langkah tegap maju jalan karena proses lagi berjalan, tapi langkah tegap jalan. Itu mungkin kan ya. Kalau buat pemakaman yang Yang nengoknya Banjar 2 dan Banjar 3. Banjar satunya lurus, bentuknya I besar. I besar. Jadi Banjar 1, Banjar 2, Banjar 3 nengok semua. Bentuknya I besar, bukan L ya. Bukan L. Kalau L kan ini nengok, ini lurus, yang depan lurus, ini lurus. Yang di kubengnya itu nengok, di kubeng di halangan. Nengok.
Kalau hormat kanan enggak, I besar saja. Jadi lurus, jadi yang lurusnya yang lurus. Yang panjang 1, panjang 2 menoleh kurang lebih 45. Pak, izin bertanya, kalau hormat kanan harus menjuru yang di depan. Hormat kanan harus menjuru dari depan. Itu kembali lagi kecerdikan Gatot. Kami juri dari kami ada di semua juru dan mualiu. Fokus ke sebelah kanan, juri nalur yang gitu kan itu mamanya kan. Makanya disesuaikan, yang penting tata cara hormatnya dilakukan yang sesuai. Tuh. Ya, karena juri kita pasti kalian jangan kaget, juri-juri kodiklat, juri-juri desata pasti akan merempuk kalian pada waktu penjubir, termasuk Danto. Karena saya tidak mau ada dusta di antara kita ya. Saya tidak mau mengecewakan Pak Ali yang udah ngasih amanat sama saya, berarti saya untuk profesional. Ya, itu. Ada lagi? Mungkin kalau hormat kanan kan itu tangannya ikut doa atau kepalanya doang. Ya, tangannya juga harus ikut. Kaitan kadang-kadang Somali. Banyak. Ya, oke, baru pertanyaannya. Tangannya harus diam. Kalau kapan dia hormat kanan. Pak, ini pribadi saya. Soalnya teman-teman perjuangan saya di sini nggak kaji ya. Tapi saya ikut Remuna 2001 kaji tidak ikut karena ada kegiatan lain. Kejadian saya di Jatong kan. Saya pertama jadi Jatong di SMA itu pas Remuna 2001 di Jatina di Gunung Puntang. Kurang lebih pesertanya 1000 kan, anu sager dengan 250 kesurupan. Jagoannya. Wah. Udah gitu, saya dapat PBB kan, saya belum tahu atau itu dibaca dua-duanya atau salah satu dibaca dua-duanya. Ada kanan, enggak, atau hadap kiri lakukan coba. Pas bidan langkah tegap. Langkah tegap maju jalan, oke pas hormat kanan berat enak. Aku lagi ya, aku hormat kiri. Kalau pas balik hormat kiri kan, memang ada nggak hormat kiri kan? Jangan salah, hormat kiri ada kan? Ada hormat kiri. Yang jadi permasalahan tangannya di mana dulu kan? Makanya juri waktu itu dari pelatih, aku lagi hormat kiri. Kata teman saya kan dia tuh, ajar ya iya pas di mana orang kiri kan enak tuh kopangnya legendak kecap kabeh kan. Orang kiri kan. Aku kan juri oke. Hormat kiri iya kabeh. Pasukan saya semua seperti ini, hormat kiri wah kompak gini. Pas geusna oh baiklah jurina oke, hormat malu jangan sampai seperti itu. Adakah hormat kiri cuma bedanya dari toleran aja. Kemarin saya lomba di Kodiklat, saya salah satunya anggota pramuka lomba Kodiklat, kurang lebih pesertanya hampir 70. Anak didik saya dari total sekian, ya kalau saingan berat-berat ya. Anak didik saya masuk ke 15 besar. Di Kodiklat yaitu salah satunya hormat kiri itu. Dia tengokannya yang ke kiri kan, tapi tetap tangannya ikut. Bedanya itu. Oh, tangannya tetap yang jadi kiri, yang pembukaan mulia. Mulia kan. Tengokan aja yang kiri. Nah kemarin ada yang ikutan di Yonta. Ikutan di Yonta. Mau sekolah mana? SMP 1 Raja Bali. Dari mana? Saya ikutan SMA Angkasa. Ya, saya pembina SMA Angkasa dan sore. Ya, itu. Oke, ada yang ketemu di sana mungkin belum tahu kalau ketemu itu ada yang SMA Cibide. SMA Cibide ya? Ada. Belum datang SMA Cibide? Ya, SMA Cibide belum datang. Ada. Mana? Ada. Cibide. Pramukanya pasti boleh. Nonton di sininya cuma tambah sekolahnya. Kamu dengan SMA 1 Cibide malah pak togong-togong.
potong-potong tapi garasi gitu, garasi mobil. Ya, ada yang mau tanya lagi? Ingin bertanya, kalau yang pas gerakan pertama itu kan berkumpul. Nah kan si lapang itu ada garis lapang. Nah untuk pasukan itu posisi sebelum berkumpulnya ada di luar garis lapang atau udah Di dalam aja, di dalam lapangan. Karena ukurannya itu lebarnya besar menurut saya, karena lebarnya itu 9 meter ya. 9 meter itu identiknya dengan lapangan poli lebarnya, tapi ininya kan agak sedikit 14 mah ya sudah. Karena saya mah pinginnya kalau PBB itu lapangan lebih, jadi keterampilan baris per barisnya benar-benar kelihatan. Kita ngecek lapangan nggak? Bisa dicek. Bro, bisa dicek apa? Masih di lapangan besar. Belum masa ramenya. Pokoknya kan gini, ini hanya kunci saja. Jadi kakak mau lapangan dimanapun terserah, karena posisinya kita kan tidak masuk dari lapangan ya. Tidak masuk dari pinggir lapangan. Biasanya kalau pinggir lapangan kita paciwo. Kita masuknya biasa jadi permasalahan itu seperti ini. Kita masuknya di kanan juri atau pilih juri ya? Eta ngalir, makanya konsep Pak Andi pas masuknya adalah di luar, langsung ke juru dipanggil supaya terlihat kanan atau kiri ya. Eta ngalir. Atau kalau kanan harus tiap-tiap bayar, masalah dia. Ya, makanya kecerdikan seorang pembina itu di sana. Oh kanan, oh berarti masuknya dari kanan juri, berarti ada kiri. Udah konsepnya mau gimana? Berarti dari kiri juri, berarti ada kanan henti. Konsepnya mau gimana? Mau di tiap pajar atau yang tinggi di belakang? Misalkan ini udah beres, jangan jadi permasalahan kan? Nah, kadang-kadang masalahnya di situ sepele bisa jadi besar. lebih luas ya. Jadi ngaco ya kan itu nanti. Asaing ya panjagona. Ya. Ingat kak, saya ada yang ikutan LP 2 Ciwidey SMP LP 2 Ciwidey yang coba SMP jurinya kan ya langsung diberikan besar itu ya. Makanya sebetulnya saya ingin ngobrol dengan kakak-kakak sekalian, saya memperkenalkan Satrap PBB ternyata sekarang ada, tinggal saya menunggu lagi. Makanya minta dukungan dari kakak kalian, jangan sampai juri-juri, mohon maaf aja, juri-juri yang tidak berkompeten nanti jadi permasalahan di sini. Makanya saya mewakili Satrap PBB sekalian memperkenalkan diri Kabupaten Bandung, khususnya sekarang ada Satrap PBB yang menangani PBB semua jabatan. Kita tidak mengenal yang jadi permasalahan itu punten. Di sekolah kadang-kadang permasalahan itu pas juga dengan pramuka punten kan. Sepira masalah PBB kan. PBB pramuka mah kira bebas ora kayu ke dua nana. Biasanya kan seperti itu kan. Ingat, PBB itu tidak ada PBB pramuka, tidak ada PBB paskibra. Semuanya ngacu ke Perta 58 tahun 2018. Ingat kan, dengan ajangnya ini silaturahmi ini bukan berarti saya paling benar enggak, karena saya juga masih tahu koreksi nanti di sebelah sana juga. Kan dari mana kak? Budi Bakti Ciwidey. Ajang kita silaturahmi aja deh, oh tahu semua. Ekskulnya apakah mau izin? Paskibra. Oke, sama saja kak. Malah purna pasti anggota PPI bukan kak? Tapi PPI Kecamatan Ciwidey. Anak buah deh. Siap. Purna Paskibraka Kabupaten Bandung, Ketua Purna Paskibraka Kabupaten Bandung adalah anggota pramuka. KMD-nya bareng 2007 di Polres Bandung, KML-nya bareng juga 2012 di Yoni 330 Nagreg Cicalengka, Dian Koma. Tahu kan? Tahu apa? Purna PPI, Ketua PPI Kabupaten Bandung, orang pramuka. Ya, kajian koma. Pendidikannya sama saya, kalau bahasa gaulnya pendidikan, kalau bahasa pramukanya ada KMD, ada KML. KMD-nya bareng di punten kak, yang mengarahkan unsur bisa kembali. Jurinya dari PPI punten kak.
Itu hanya sebatas bekal ilmu pendidikan di asrama. Kenapa? 2019 saya ngobrol dengan wakil PPI-nya, kebetulan wakil PPI-nya polisi juga Pak, Kang Sigit, kebetulan angkatan istri saya, konsulkan saya ingin kerjasama antara PPI dengan Satap masalah PBB-nya. Oke, kalau mau kerjasama nanti saya akan datangkan pelatih langsung dari Kodiklat. Terus ada yang mengatakan Kak, jangan sampai siapa yang saya pernah ikutan pelatihan di Kodiklat Kak. Saya tekankan di Kodiklat belum pernah mengadakan pelatihan kayak walaupun saya di bawah binaan Kodiklat, tapi Kodiklat belum pernah mengadakan pelatihan tentang Perpan 58 tahun 2018 Kak. Takutnya ada orang di luar pelatihan di Kodiklat. Ingat Kak, belum pernah mengadakan pelatihan Perpan 58 tahun 2018 Kodiklat. Kenapa itu bisa di Kodiklat? Kenapa yang melatihnya bisa orang Kodiklat? Orang Kodiklat di Ondang, bukan Kodiklat yang mengadakan Kak. Jangan salah tangkap. Kejadian tahun kemarin Pak, saya pernah ikut pelatihan di Kodiklat. Sekarang saya Kodiklat belum pernah ada. Itu ya, itu. Makanya Kodiklat, saya orang binaan Kodiklat, tapi orang Kodiklat dibawa atau diundang untuk melatih oleh Kuasa Kabupaten Bandung. Itu prosesnya, bukan Kodiklat ngadain. Tentara, ya tentara mau, walaupun misalkan tentara mengadakan bukan di Kodiklat, dia datang ke Pusti yang dibawa dengan Kodiklat, termasuk sekarang bisa aja ke Koramil dan sebagainya. Itu saya tegaskan seperti itu. Ayo kita belajar bareng. Saya juga masih udah lama sekali, mungkin ya udah 2 tahun. Kalau anak-anak mungkin lupa, ujungnya saya masih punya buku pedoman. Kadang-kadang dibuka walaupun misalkan ujung-ujungnya ada lupa sedikit, mungkin hal yang wajar gitu kan. Karena saya juga masih koordinasi. Makanya saya pas ada langkah tegap bisa pakai belok dengan belok, saya masih ragu. Kenapa? Saya dengan orang Kodiklat blunder kaki saya. Wah gak ada lah. Saya tahu, saya tahu dari Kapten Ian waktu itu. Ada bisa 2 kali belok dan akhirnya saya debat di sana. Pas mau lomba jadi juri di Cianjur di SMKN apa yang dekat itu teh situ. Akhirnya dia nanya, saya penasaran, oke bisa salah gitu, karena blunder isi saya. Akhirnya saya telepon ke gedungnya PBB itu waktu itu Letnan Ian, sekarang udah jadi kapten. Pak, mau izin saya mau konsultasi untuk langkah tegap bisa kata Bapak bisa pakai belok dengan 2 kali belok. Siap, betul. Prosesnya gimana? Sama, prosesnya seperti itu, tapi tangannya agak diturunkan yang patokan. Oh siap. Akhirnya saya ngobrol begini, akhirnya dia penasaran ngomong, gimana Pak hasilnya? Ya ada, itu udah sama. Tapi seperti itu. Makanya nomor-nomor di gedung PBB yang di Kodiklat itu saya simpan semua sampai sekarang. Sekarang aja yang untuk lomba di sini, yang kemarin di Kemput, nanti yang di yang di Bandung itu, yang di Angkatan Darat, nanti salah satunya ada yang jadi juri di sini. Ya, salah satunya. Kita sharing aja Kak, jangan dianggap yang sampai kita gara-gara PW jadi ada perpecahan dan sebagainya. Pokoknya, tapi kalau misalkan PND izin, kalau misalkan ada protes ke panitia, hanya saran saja, orang yang protes ke panitia adalah orang yang ada di sini. Ini hanya syarat ke panitia. Kalau yang tidak ada di sini, tong dilayanan Pak. Itu saran aja ke panitia. Maka jangan sampai saya kemarin jadi juri di Jatimekar, itu udah panitia, udah tugas panitia dikembalikan lagi ke juri. Bukan yang mana-mana, jadi hanya menilai, hasilkannya nilai. Tapi masalah ini tekniknya gimana nih? Panitia. Ini hanya saran saja. Kayak panitia juga karena mayoritas kan panitia juga masih binaan kita ya, masih usia binaan kita. Makanya harus tetap dilindungi supaya di sini kan mungkin ada senior saya ya, senior saya mungkin nanti bisa membantu apabila ada masalah di lapangan. Saya yakin di sini tidak akan ada yang seperti itu, tapi antisipasi. Ada kerancuan kan? Jelas. Sekarang ini kita tawarkan. Nanti hasil ini saya akan langsung rapat dengan tim juri kan.
saya langsung dapat hasil dengan tim juri, hasilnya seperti ini. Takutnya ada yang rancu nggak? Sini nih, berkumpul tadi ibu ini mohon izin ada yang nanya apakah pakai bilangnya pasukan bersakupul atau bersakupul kan gitu. Pada intinya kan banyaknya pasukan bersakupul. Enaknya emang seperti itu ya. Makanya enaknya emang seperti itu kan. Sekarang saya tawarkan kalau enaknya seperti itu kita juga punya toleransi mau pakai pasukan atau bersakupul aja. Bersakupul. Itu aja. Kita tadi baca perpang ya teman-teman. Begitu aja. Bersakupul. Berarti pandangan. Oke, deal ya kayak? Oke. Saya tidak akan ngurus nomor HP kan? Ya, saya tidak mau. Ada yang nyogok silakan aja saya terima. Nyogok mau. Pilih hatinya pakai hati cokok. Terima nyogok mau. Banyak yang seperti itu kan. Pada waktu yang saya ingat. Pak, nabiatnya, tapi latihan di bulan. Saya kan disuruh setengah pramuka. Tapi latihan di bulan. Ya, wabi bertanda. Butuh nggak butuh isi bapak mah makanya seperti ini ya boksan sekasar nama tapi bukan berarti untuk ini sama bapak ibu kakak sekalian enggak karena saya USA juga kan orang Sunda asli saya wajah timur tapi hati simbol salju kan gitu makanya tidak lepas dari guyon tidak lepas dari candaan itu karena sifat saya seperti itu kalau serius itu saya tidak mau angkatan saya diturunkan pada rekan-rekan semua atau adik-adik kita semua ya angkatan saya itu ada Rahayu di sana angkatan desa Kanigantara yang paling sadis ya tapi gak akan bisa terapkan pada adik-adik saya bahwa lagi saya dicabut kepikir bisa ngalir habak namanya ya mudah-mudahan ajang silaturahmi ini nanti mungkin bisa berkelanjutan nanti apabila kakak-kakak mau sharing Kita bikin kaberes. Mana aja IG. yang penting kita tujuannya Bikin ngado. untuk mencerdaskan anak bangsa supaya tidak terjadi Oke, beres ya. Saya juga sekarang kalau di pramuka itu ada yang disebut dengan persiapan panik, ada yang keluar persiapan adalah saka anti narkoba sekarang keluar. Sebetulnya sebelum keluar saka anti narkoba, saya adalah anggota 2005 masuk 20 Pep Messenger di bawah Badan PBB bidang kesehatan UNICEF. Saya pemberantasan tugas saya adalah memberantas narkoba HIV/AIDS dengan hepatitis C. 2005 saya coba. Kalau misalkan ada yang mau saya tentang mana bisa PBB ini, ya apapun saya lakukan demi mencerdaskan kehidupan kita untuk anak-anak kita dan saya juga alhamdulillah setiap tahun di Margahayu saya punya jatah 500 orang untuk membantu siswa-siswa kita yang kurang mampu. Saya sebagai tim sukses istilahnya PIP yang mengumpulkan BP tiap tahun 50 orang di Margahayu, tapi saya kadang-kadang sebarkan ke yang lain. Yang penting kuota saya 500 orang itu terpenuhi dari SD, SMP, SMA. SD berapa? 450.000, SMP 750.000, SMA 1 juta kurang lebih. Hampir 1 tahun itu saya kurang lebih bantuan dapat 1 M untuk dibagikan ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Ya, maaf ini bertanya nilainya per pasukan atau per saka. Semua juri saya pokoknya gini, juri tidak akan mungkin rasakannya mendolimi ya. Nanti kebijakan ada di juri semua. Kalau per pasukan mungkin per pasukan. Tapi misal bersama bisa saja. Tapi jangan khawatir, tinggal kejelian yang lagi bisa pernah hitam. Nah, ada yang pernah ikutan lomba di Kodiklat ini? Mana yang pernah ikut lomba di Kodiklat kemarin ya? Jadi. Jurinya berapa? Jurinya yang aktif di lapangan 3, yang di luar lapangan 4. Waktu di Kodiklat. Ya.
Sebetulnya juri itu yang di Kodiklat itu, yang di kantor Kodiklat, juri itu semuanya 15 kan? 15. Yang nulis kesalahan 5, yang mobil 10 kan? Bayangin aja, pesertanya nih, satu pasukan itu 21, satu datang berarti 22. Lihat aja video 15 kan, dirempuk 15. Udah SMA teh, belum berkomo datang kan sepupu jelas datang pikiran pengaruh ya. Nah, ya pokoknya itu pengalaman. Ya, jangan takut lah. Apapun resikonya, ingat saya walaupun suka melatih, saya pelatih, anggaplah dikatakan begitu pelatih walaupun tidak bisa oke, kadang-kadang kalau anak didik saya kalah ya saya terima. Ya sampai kudu menang dah aing melatih mana teh tuh sama saya. Ya, mungkin ada yang lebih bagus tinggal lu pasti ada yang lebih bagus, ada yang lebih dan sebagainya. Jangan sampai menculikan juri dan juri oke jelema. Seperti itu. Kita sama-sama aja sharing dan baik-baik. Kalau perlu misalkan saya didatangkan ke sekolah kakak-kakak mungkin silakan nanti nomor HP saya mungkin saya akan kasih pada waktu lomba bukan sekarang. Kayak hanya Pak Andi aja yang tahu nomor saya. Oh terang, aku bahaya. Bu di mana bu? SMP Negeri Kirain Sabari. Orang Sabari. Sabari saya dekat dengan kedua kualanya kakak ya. Masih patatan sekarang, main ganti baru kan. Dekat dia juga ada anggota Satlak juga PBBS. Sekarang karena ada image seperti ini. Untuk selesainya sampai acara ini semua selesai. Saya lagi proses sekarang udah jadi ditolak. Nah, nanti mah kedepannya Pak saran saya untuk misalkan lomba PBB karena ini gabungan ada Paskibra, Pramuka, PMR, PKS mungkin dan sebagainya. Lombanya pakai baju seragam Pak ngarang api, Pramuka tuh berat sebelah walaupun PBB itu tidak ada Pramuka Paskibra. Goreng nggak goreng Pramuka mau di nyapa ya organisasi orang udah over. Ya, terus kita tidak ada unsur kepentingan ya. Kejadian kemarin seleksi Paskibraka juga saya nyeleksinya padahal anak didik saya diseleksi sama saya 3-3 Paskibra dari SMA Makassar siswa saya walaupun punya kurang 1 cm mah ganjel itu Pak Bukit ngaburan tapi saya harus profesional saya dibajar saya tidak akan mungkin mengecewakan panitia yang udah undang saya untuk ini anak didik saya 3 orangnya tidak masuk Paskibra saya yang nyeleksinya, saya yang menilainya, ya jangan buku dulu ya seperti anak didik saya yang dilatih aja sama saya tidak lulus 3 orang untuk saya di Paskibraka, dia benar kudu lulus kelaan, ya insya Allah di sini tidak ada unsur orang Cibide, walaupun orang Cibide ada Satlak juga, dengan jurinya yang dari pelatih juga, termasuk dari Pramuka juga ada yang dari Kodiklat juga. Ya, kita bocorkan aja jurinya dari Satlak, saya Untuk perkiraan jamnya, saya, Pak Jajan, Pak Runi. Tuh, Satlak kumpul. untuk perkiraan jamnya yaitu sampai jam kalau tidak ada halangan, sekarang setelah libur atau jam 2. Pak Haryoto sama Pak Ladi yang kemarin main di sana, Pak Ladi yang main di Kata lengkap. Mungkin itu Bapak, Ibu, Kakak, Teteh, Sadayana. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan karena saya seperti ini nggak bisa saya kalau ngomong serius BGT gitu ya. Nah, ada mau jadi kaki kali kan wajah dan cantiknya jangan dulu yang ngalamu kurang lebih. Mungkin itu dengar pesan saya tidak ada di bagian kita tidak ajak silaturahmi, kalau ada apa-apa nanti kita saling sharing saja. Ketika ada penilaian, juri ada yang terkontaminasi oleh baju. Nah itu baju adalah bagaimana? Apa ada aturan yang baku harus pakai kesian atau memang hanya insidental atau memang
harus memberikan ini pramuka, pakailah baju pramuka, ini paskibra, pakailah baju paskibra. Jadi tidak ada miskomunikasi antara baju gitu. Ya, Gimana itu saya paling sering menghadapi hal seperti itu. Kalau baju pramuka udah tahu aturannya sebagainya, dilebihan salah, ukurannya salah. Kecuali kata saya kalau biasanya pramuka boleh pakai lencana yang lain tapi yang bersertifikat. Aturannya seperti itu, boleh dipakai. Saya tidak tahu aturan pasti bagaimana. Tapi saya tegaskan untuk juri, saya tidak akan mengenal baju apa yang dipakai. Saya tidak mengenal baju apa. Makanya ada suntingan eta satate pramuka hukum. Tapi ngajudian paskibra. Makanya saya untuk antisipasi itu saya bikin kostum baru untuk sahabat saya. Saya tidak misalnya pramuka kemarin juga sampai pramuka. Ingat, saya tidak akan melihat baju apapun yang dinilai adalah gerakan benar atau tidak. Percuma rimbil tapi gerakannya tidak sesuai. Ingat kata saya juga ibu, bagus kompak tidak jaminan bagi saya. Aturan yang dipakai. Ya. Saya kemana-mana lomba anak didik saya, menurut saya kalau kompak kurang, bagus juga kurang. Tapi kenapa bisa jadi juara umum ya? Kenapa? Karena aturan yang dipakai. Intinya seperti itu loh. Tapi kalau misalkan saya yakin bapak, ibu, kakak semua siswa-siswinya pasti ya. Pokoknya saran saya itu bu, pasti tapi tidak ada bisa diantar. Ya hasil ini insya Allah tidak akan mengkhianati kakak-kakak semua atau ibu semua. Saya akan sampaikan itu dan guru kami insya Allah profesional. Ya makanya kita ingin ada perubahan di Lokbara 3 ya kan? Lokbara 3 mungkin sedikitnya kemarin di Lokbara 2 udah ada sedikit perubahan, walaupun kekurangan itu masih ada. Nah sekarang kita berubah, walaupun Pak Andi polisi tetap juri namanya di gudangnya PBB itu di kualitas, jadi tidak jadi jaminan bagi kuma objek masalah aturan itu nanti kebijakannya ada di panitia apakah mau gimana, tapi juri tidak melihat itu semua, yang penting kedua-duanya sesuai dengan mungkin itu melihat. Terima kasih. Jadi cukup ya. Pak, masalah yang daerah tadi Pak, kebetulan kan bapaknya lagi ada sekarang. Oh dibahas sekarang apa nanti? Baik, mana daerahnya tadi? Ini danton ini. Danton itu selalu di tengah kan? Ya. Danton harus tengah. Nanti kalau misalkan dibikin kasihannya nanti pada waktu variasi, mereka kan otomatis penjuru itu harus ada secara langsung harus ada di dekat danton ya, sejajar dengan kalau variasinya kan dia berarti nincak terus. Makanya namanya dari tengah simetris saja. Jadi kakak bisa kalau simetris itu ini resepnya simetris itu kuncinya simetris supaya anak itu leluasa bisa kemana-kemananya itu. Kalau misalkan nanti berpindah kan logikanya gini kan, pada waktu penjuru dipanggil sejajar, oh kakak tidak simetris sih, dan berbeda sama gak jadi masalah di situ juga, tak muter aja karena tidak berpengaruh. Yang berpengaruhnya dari mana? Di variasi kakak-kakak semua. Itu kalau di samping sekarang bubar ini atau di samping ini misalkan dibubarkan, otomatis kalau datang di samping yang tengah itu akan gak kasih mati sama danton kan, malah jadi salah. Ini hanya ngasih resep aja. Berarti penjurunya harus siap dengan ini. Salah kan untuk membubarkan itu posisinya danton ada di tengah, simetris dengan pasukan. Kalau di samping sini berarti si dantonnya itu akan sejajar dengan pasukan, bukan tengah-tengah, malah ngaco semua nanti kan nilainya. Itu ya kan? Jadi posisinya tetap di tengah untuk mensiasati posisi. Pokoknya gini, danton itu ada di sebelah kiri juri utama. Itu aja Pak. Ya, kalau sebelah kanan nanti pas sebelah kanan kasihan ya Rebe kalau itu begini kan. Makanya posisinya ada di sebelah kiri juri utama, nanti bisa ini agak sedikit simetris. Nanti pas dipanggil juga udah di posisinya di sana. Itu kayak jelas. Itu masukkan aja buat panitia.
Cukup kan? Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan tidak puas dengan saya. Iya kan, kenapa ketawa? Jadi orang itu harus selalu tidak puas. Ibu tadi kan, wah saya ada ganjelan tidak puas. Itu tanyain. Kalau udah puas dari situ mungkin udah mentok. Tapi kalau belum puas, saya pasti terus saja tanya sampai innalillahi tidak puas. Ini meninggal kan? Kalau selama kita masih hidup, ya selalu tidak puas saja kan? Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati semuanya, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari dosa, salah dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih kepada Kak Babang atas pemaparannya. Terima kasih juga untuk kakak-kakak peserta yang sudah aktif saat berdiskusi tadi. Dan sekali lagi, barangkali dari kakak-kakak masih ada yang ingin bertanya, masih ada kesempatan satu kali lagi untuk menanyakan seputar Lokbar 3. Bagaimana? Kalau sudah clear, mungkin kita akan lanjut ke acara yang selanjutnya. Sudah? Cukup? Baik. Selanjutnya yaitu pengundian nomor urut peserta yang akan dipandu oleh ketua Dadah pelaksana. semuanya, terima kasih yang sudah hadir.